Pembangunan tanggul beton di pesisir Cilincing, Jakarta Utara mulai dibangun sejak tahun 2010. Proyek yang dikelola oleh PT Karya Citra Nusantara ini baru pertama kali terlihat secara fisik sejak tahun 2022. Proyek ini diklaim sebagai kerja sama swasta dengan pemerintah dan tidak menggunakan dana APBN atau APBD. Pagar beton ini merupakan bagian dari pembangunan dermaga yang akan difungsikan untuk bongkar muat batu bara. Pemirsa, di belakang ini adalah bagan tancap milik dari seorang nelayan yang bernama Pak Jamaludin, sudah ada di sebelah saya. Ya. Pak Jamal adalah salah satu nelayan yang terkena dampak dari pembangunan tanggul beton sepanjang 950 meter ya Pak. Ya. Tapi sebelumnya Pak Jamal sudah berapa lama menjadi nelayan Pak? Kalau saya di Cilincing sudah kurang lebih 5 tahun. Kurang lebih 5 tahun jadi nelayan. Nah Pak, selama 5 tahun menjadi nelayan, lalu tiba-tiba ramai di media sosial tanggul beton ini. Dampaknya apa Pak yang paling besar yang Bapak rasakan? Yang paling saya rasakan penghasilan sangat menurun. Sebelum tanggul ini dibangun, untuk penghasilan pencarian ikan Bapak ini berapa banyak Pak? Sebelum tanggul ini dibangun, dalam satu malam penghasilan kita tuh bisa mencapai paling sedikit 1 juta. Setelah tanggul ini dibangun, sangat-sangat menurun. Berapa Pak? Paling banyak kalau dalam satu hari itu, satu malamnya paling sedikit 100.000. Kadang 30.000, 40.000. Wow, itu sangat jauh sekali. Sangat jauh. Sebelum didirikan tanggul, nah ini Bapak Jamal ini sudah mendapatkan informasi belum bahwa PT KCN akan mendirikan sebuah... Belum. Tidak ada sosialisasi yang Bapak terima begitu. Nah, setelah tanggul ini dibangun kemudian viral, Bapak sudah pernah bertemu dengan pihak PT? Belum. Tapi untuk komunitas ataupun paguyuban nelayan Cilincing sendiri sudah mendapatkan sosialisasi belum? Sudah, sama kita menghadap semua nelayan. Sama kepala nelayan, pokoknya semuanya diadukan. Kami sarankan pada ketua nelayan. Oh sudah, karena sosialisasi itu dimulai dari waktu kita pengurusan AMDAL. Jadi di AMDAL itu kan ada memang kewajiban untuk sosialisasi kepada para nelayan atau masyarakat sekitar. Selain nelayan, kita juga ada ke Rusunawa dan berbagai pihak yang tentang keberadaannya KCN karena diapit antara Kampung Nelayan dan Rusunawa. Pada waktu sosialisasi AMDAL, kami melakukan pemindahan 7 bagan. Dan itu kita melakukan ganti untung. Jadi satu bagan itu sekitar 30 juta. Dari penghasilan yang bisa dikatakan 90% ya Pak ya, turunnya ya Pak ya. Antisipasi untuk bisa menghidupi keluarga bagaimana Pak? Apakah dipindahkan si bagan tancapnya atau bagaimana Bapak? Kalau kita mau memindahkan lagi, kami butuh dana lagi. Butuh dana lagi. Ini dananya paling sedikit 25 apa? Juta. 25 juta untuk memindahkan bagan tancap lebih ke tengah laut ya. Dan lagi prosesnya bukan sebentar Bu. Ini mau mencapai 2 bulan baru bisa. Tapi kalau melihat suasana untuk kondisi airnya bisa tergolong keruh campur minyak. Ada ikannya Pak? Nggak ada sama sekali. Dalam jarak 2 kilo tidak ada ikan. Berarti Pak Jamal dan teman-teman nelayan dari bagan tancap sendiri harus memindahkan bagan berapa kilometer lagi Pak untuk dapat ikan Pak? Sekitar main 1 kilo lah Bu. Kita mau pindahin lagi. Berarti 3 kilo ya? 3-4 kilo begitu ya kurang lebihnya ya. Pak Jamal sendiri kalau untuk mengambil ikannya ini berapa hari sekali Pak? Kita tuh berangkatnya sore jam 5. Sore jam 5. Ya, tangkapnya malam. Karena kita menggunakan sebagai botam lampu, cahaya lampu doang. Dengan penghasilan
bisa dikatakan hanya Rp100.000 gitu per malam. Iya. Cukup Pak untuk menghidupi keluarga Pak? Ya mau diapain, kalau nggak cukup ya kalau itu disabarin aja, mau diapain. Tapi Pak Jamal, dari pribadi Pak Jamal, kira-kira kompensasi apa sih yang ingin didapatkan dari Pak Jamal dari PT KCN ini? Ya kalau saya tuh pribadi, bagaimana supaya kita bisa memindahin. Baik, berarti harapan pribadi Pak Jamal kompensasinya adalah berupa penggantian dana, begitu, untuk memindahkan tambak ini ke lebih dalam, ke lebih jauh lagi supaya bisa mendapatkan ikan yang Iya, benar. lebih banyak lagi, begitu ya Pak ya. Pemirsa Newsfile, saat ini saya sedang menuju ke Pasar Ikan Kampung Nelayan. Saya sudah membuat janji dengan salah satu nelayan lagi di Cilincing, Marunda, Jakarta Utara ini untuk mengetahui sebenarnya dampak dari pagar beton ini seperti apa sih. Selamat sore, Selamat sore, Pak Ahmad ya, Iya. betul ya, Pak Ahmad. Pak Ahmad ini merupakan seorang nelayan sekaligus penjual ikan, betul? Iya. Betul. Ini kalau boleh tahu Pak Ahmad, untuk si pasar ikan kampung nelayan ini sebenarnya saya lihat masih ramai ya. Buka dan tutupnya ini sebenarnya jam berapa saja sih Pak? Biasanya sampai sore, sampai jam 3 atau jam 4 ya kan. Jam 3 atau jam 4. Oke. Sampai buka. Oke. Tapi sekarang semenjak adanya tanggul beton Iya. yang didirikan oleh PT KCN ya, kalau nggak salah itu berdampak buat gitu. nelayan-nelayan kecil. Apa dampak yang sudah Bapak alami? Ya dampaknya ya, istilahnya jadi kita semakin jauh. Semakin jauh. Semakin jauh untuk mencari ikan. Biasanya kan cuma hanya di pinggir kita mencari ikan, terus dapat hasil kita langsung jual, ya kan? Ya. Tapi sekarang ini udah semakin sulit kita mencari. Semakin sulit. Nah ini seperti ikan-ikan udang cumi yang dipasarkan di sini, ini berarti mengambilnya ini jarak tempuhnya ini berapa jauh Pak? Jauh. Berapa kilometer? Bisa mencapai, ya sekarang sudah mencapai kiloan, istilahnya antara 10 kilo atau 20 kilo. Padahal sebelum ada pagar beton itu? Nggak terlalu jauh, kita bisa menangkap ikan jadi lebih enak dan biayanya juga seperti istilahnya ringan gitu ya kan. Biaya ongkosnya untuk beli solar apa ya kan. Sekarang mungkin ada beton itu kita istilahnya pembiayaan untuk beli solar lebih tinggi. Oke, biasanya ini pasti banyak yang ingin tahu kalau sekali berlayar untuk menangkap ikan sebelum ada beton ya Pak ya, membutuhkan rupiah berapa untuk membeli solar pulang pergi? Pulang pergi biasanya cuma hanya 3 liter. 3 liter itu sebelum ada beton? Sebelum ada beton. Dan bisa mendapatkan ikan hasil, itu yang cukup ya, banyak. banyak. Oke, sekarang sesudah ada beton membutuhkan waktu berapa jauh dan liternya berapa Bisa banyak? mencapai 10 liter dan 8 liter, 10 liter lah. Perbandingannya udah hampir 100% lebih. Ini bisa 3 kali lipat ya Pak 3 ya? kali lipat. Pak Ahmad sendiri ini nelayan apa kalau saya boleh tahu? Kalau saya nelayan sero tradisional. Sebelum dan sesudah pagar beton ini didirikan, Pak Ahmad selaku nelayan sero dan teman-teman yang lain itu bagaimana raihan tangkapan ikannya? Semenjak ada beton itu kita pulang terlalu siang, berangkat ya kesiangan. Terus masalah hasil juga kurang memadai. Pengeluaran lebih besar, sekarang penghasilan kecil. Biasanya istilahnya 300 per hari, kadang-kadang bisa mencapai 1 juta, ini sama sekali. Kadang-kadang cuma hanya dapat 50.000. Jauh perbedaannya. Bapak sebelumnya, Bapak sudah terinfokan belum sih bahwa nantinya akan ada pagar beton di pesisir
Laut Ya, Cilincing ini? kita sebelumnya memang tidak tahu ada beton. Tidak tahu ada Tidak tahu. informasi sosialisasi itu? Sosialisasi juga tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Pemberitahuan dari perusahaan pun nggak ada. Apalagi kompensasi, tidak ada sama sekali. Bahwa tanggul beton ini sebetulnya bagian dari pembangunan pelabuhan. Pembangunan ini kan sudah dimulai sejak 2010 dan sudah berjalan secara bertahap sudah hampir 70%. Jadi kami bukan membuat tanggul tetapi memang bagian pelabuhan dan saat ini di Pier 3 adalah bagian dari breakwater. Keberadaan ini dulu di tender tahun 2004 itu sebetulnya untuk menunjang Pelabuhan Internasional Tanjung Priok. Kalau di sana khusus kontainer, mungkin di sini untuk general kargo, barang curah dan lain-lain. Nah, ini dulu dibangun dengan spiritnya itu. Nah, jadi proyek ini pun makanya disebutnya kan proyek non APBN APBD. Tapi data yang saya himpun, Pak Ahmad, untuk proyek pembangunan pagar beton ini kan dari tahun 2010. Iya, Bapak 2010 tahu. Tapi 2010 tahu itu? Oke. Pada saat beton itu berdiri, begitu, Pak Ahmad melihat tidak? Maksudnya ada pembangunan beton, penanaman beton di situ? Ada melihat, cuman kan kita tidak apa, maksudnya tidak sangka kalau beton itu sampai ke tengah, sampai sejauh itu. Gitu. Tidak menyangka sampai sepanjang itu? Sepanjang. Dulu zamannya Pak Anies kan sempat di stop juga tuh, tembok itu. Saya pikir sudah tidak berkelanjutan lagi, ya kan? Ternyata setelah Pak Anies lengser, mereka membangun lagi tembok lama lebih jauh. Berarti sebelumnya memang pembangunan tembok ini sempat dihentikan, Pak? Sempat dihentikan juga. Sempat dihentikan. Pak Ahmad, ini kan sudah terjadi. Tapi sebelumnya Pak Ahmad mengetahui tidak sih informasi tujuan dari pembangunan tembok ini sebenarnya buat apa? Ya buat ini apa, batu bara, pembongkaran batu bara ya. Terus sama pasir putih, itu aja sih. Ya kalau yang lainnya sih kemungkinan saya tidak tahu. Sudah terlanjur dibangun begitu ya, tembok beton. Harapan dari Pak Ahmad sendiri selaku nelayan seperti apa? Ya harapan kami sebagai nelayan biar istilahnya perusahaan itu memberikan kompensasi, itu aja, cuman hanya itu aja harapannya. Karena kan kita muter terlalu jauh, jadi setiap harinya kadang-kadang penghasilan kita sedikit, untuk kembali modal aja nggak ada. Biaya-biaya perongkosan, termasuk solar, makan kita, rokok kita ya kan, tapi hasilnya nggak ada. Beton itu kan salah satu materialnya adalah semen. Iya. Semen itu salah satu adukan atau campurannya adalah batu bara. Batu bara itu salah satu bahan berbahaya beracun atau disebut dengan B3.